maafkan dan anak kasih ke Bapak selaku orang tua. Saya dengan kerendahan hati memohon maaf atas pemberian yang sangat sedikit. Di dalam ini ada sagu. Sagu yang pernah Bapak di kampung tanam. Sekarang Bapak punya anak-anak terus bikin dia jadi olah yang baik. Bisa bikin kue, bisa bikin roti. Dan ini dikerjakan oleh anak Papua sendiri. Saya mohon dukungan doa dari Bapak untuk anak-anak Papua ini. Dia punya karya ini bisa lebih baik dari hari ini. Anggota Komisi 1 selaku juru bicara fraksi khusus DPR Papua, Yonas Alphonse S. Nusi, berikan pelayanan kasih dengan melakukan kunjungan kasih dengan menyerahkan diakonia bagi 300 orang warga jemaat berlangsung di halaman Gereja GKI Betania 29 Kali, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, 19 September 2021. Ada banyak hal yang jemaat harus tahu, bahwa kita kumpul bukan karena untuk makan, kita kumpul bukan karena untuk dibantu, kita kumpul supaya kita tahu bahwa gereja mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Mau ekonomi, masalah keluarga, kita harus belajar menghormati gereja, ya. Dan beliau yang datang ini sudah bertemu dengan kami majelis, bahwa beliau menurut saya tidak sama dengan yang lain. Datang langsung bilang, saya minta ini, langsung datang nanti kasih. Tapi beliau ini bilang, saya harus ketemu dengan majelis diakonia dan majelis supaya saya mau kasih tahu baik apa tujuan saya. Jadi kami sudah pertemuan, baru beliau datang lagi dan janji waktu. Ini artinya bahwa ini bukan center class yang datang kita susah baru kasih, bukan. Tetapi kita semua berdoa supaya beliau ini sehat dan dia akan membuat perubahan-perubahan, dan bantuan ini bukan hanya memberikan tetapi akan ada di beberapa gereja. Misi pekabaran Injil. Gereja memberikan perhatian, gereja berdoa, gereja melayani. Itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Bukan hanya bantuan ini, tetapi banyak hal yang akan dilihat untuk anak-anak muda dan juga hal-hal lain supaya kita membangun ekonomi gereja. Ya mungkin Bapak Ibu lihat tiap hari Ibu Pendeta ada jualan. Itu uang bukan untuk saya. Kita pakai untuk bayar mobil, kita pakai untuk bikin pagar yang bagus di sana. Itu saya kembalikan ke gereja. Jadi kalau ada majelis diakonia jualan, nah beliau ini mau lihat apa yang kita buat. Dan anak-anak muda mereka akan bikin dan beliau akan bantu untuk launching gunting rambut di Dok 9 Kali. Kita tepuk tangan dulu. Jadi kami yang potong rambut yang gaya-gaya itu lebih baik kamu potong di sini, tapi potong tanpa lainan kamu rambut habis, botak semua. Kamu harus lewat kita. Iya, nanti bayar lebih tinggi, tetapi anak-anak itu nanti dong. Jadi nanti kita akan punya pondok keterampilan atau pondok diakonia. Ya. Mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang mau bikin apa, nanti kita lewat di samping pastori itu akan ada pondok keterampilan. Sudah mulai ada dan sudah jalan beberapa waktu sejak COVID. Jadi saya harus sampaikan supaya mama dong yang jual pinang di sana, yang jual roti di dalam, jangan merasa tersaingi dengan adanya pondok. Kita membaku bantu. Jadi terima kasih buat semua, perhatikan. Kalau ada anak-anak, tolong anak-anak piatu, yatim piatu angkat tangan. Iya. Ini kalau bikin ibadah ini lain tidak ada, karena saya paling kenal anak Dok 9. Kalau bikin ibadah itu harus datang ya, supaya didoakan terus umur panjang, sehat. Bapak anggota terhormat kita. Namun ada satu hal yang saya juga kaget ketika beliau membisik saya, bahwa hari ini Jemaat Betania merupakan awal untuk menerima suatu bantuan bentuk produk asli dari Papua. Dan pasti kita semua kaget karena satu produk ini sudah ada di kita, tapi kita tidak pernah lakukan. Hari ini Bapak hadir dan akan memberikan kepada kita dan kita akan menikmati. Dan Betania merupakan awal daripada kegiatan ini. Kita akan masuk pada arahan kedua kepada Bapak yang terhormat, Bapak anggota DPR Provinsi Papua, Bapak Yonas Nusi, untuk menyampaikan beberapa arahan.
pada kita di hari ini terkait dengan kepemimpinan. Yang sudah ada bersama-sama kita di pelataran halaman gedung gereja ini merupakan bagian sukacita kita tersendiri yang kita sama-sama rasakan di hari ini. Bapak Ibu, Ketua Majelis dan Majelis Jemaat, unsur-unsur dan warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya perlu memberikan sedikit informasi terkait dengan kehadiran kami di tempat ini, bahwa awalnya itu ada komunikasi. Kita komunikasi, kebetulan kita di WA grupnya Waropen itu ada giat-giat untuk persiapan sidang Sinode GKI di Tanah Papua yang berpusat di Kabupaten Waropen. Terkait dengan hal itu, Saudari Pendeta ini menyampaikan ada pergumulan warga jemaat bahwa kita dalam suasana pandemi, kita kondisinya jemaat begini, kira-kira kami yang ada di sistem ini kami bisa lihat itu kan tidak. Kira-kira begitu bercerita. Dari cerita itu saya sambungkan ke teman-teman yang lain di DPR untuk bagaimana supaya kita sama-sama begitu. Kalau saya sendiri bilang kok cari muka kah, kok bikin apa kah, ini bercerita nanti panjang sekali. Itu yang saya komunikasikan. Dari saya agak tunda-tunda, saya bilang sabar-sabar sedikit, itu supaya saya bangun komunikasi ini supaya teman-teman juga ikut terlibat sama-sama, supaya jangan saya sendiri. Tapi karena mungkin dalam penyampaian ini teman-teman juga punya kegiatan yang lain, jadi saya putuskan hari ini kita ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jelaskan kehadiran saya di DPR itu melalui kursi DPR pengangkatan dari wilayah saya ini. Saya masuk ke DPR Papua itu melalui kursi pengangkatan, kita baru lantik 5 bulan. Sekalipun DPR ini sudah jalan hampir 1 tahun, menjalan 2 tahun, baru kursi pengangkatan ini kembali bergema di gedung rakyat itu. Artinya hak konstitusi rakyat Papua kita baru mau pakai. Sehingga kita coba mulai bergerak dalam waktu singkat ini untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak kehidupan konstitusi rakyat Papua yang terabaikan selama ini. Saya pastikan itu terabaikan. Sehingga upaya-upaya dari sentuhan pelayanan yang dilakukan oleh Ketua Majelis dan Majelis Jemaat, ketika Saudari Pendeta disampaikan, kita juga rasa begitu. Kan bisa bantu kita kah, bagaimana kah? Itu yang dari yang kita dapatkan, itu yang saya atur seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak mengecewakan warga jemaat sekalian yang sudah di dalam daftar menurut catatan majelis, bahwa orang ini yang punya. Saya sekali lagi, ini daftar yang ada ini merupakan bagian dari evaluasi, catatan, dan informasi dari warga majelis jemaat yang ada di dalam jemaat ini. Sehingga itulah yang kita sampaikan sesuai dengan daftar yang ada. Barang-barang yang ada ini juga tidak berlebihan. Ada satu produk dari hasil kerja perempuan dan laki-laki Papua, yaitu sagu yang sudah dimodernisasi sehingga bisa masuk pasar publik. Mari kita berikan aplaus untuk Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerah ini, hikmat ini, untuk kita juga bisa berdiri dengan tegak di atas negeri kita sendiri. Pengunjung yang hadir sesuai dengan undangan yang dibagikan panitia Gereja GKI Betania 29 kali sebanyak 300 orang, dan mereka terdiri dari para janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Penyerahan diakonia dibagikan kepada masing-masing berupa bahan makanan, yakni sagu yang diolah menjadi aneka makanan ringan, beras, gula, garam, minyak, dan lainnya. Penyerahan diakonia dari olahan bahan makanan bagi warga jemaat setempat sebagai tanda pelayanan kasih atas berkat Tuhan kepada anggota DPRP dari fraksi khusus 14 kursi, Yonas Alfonso Manusi, sebagai tanda bahwa sebagai wakil rakyat juga mempunyai kasih untuk melayani masyarakat. Yonas Alfonso Manusi yang melakukan penyerahan diakonia kepada 300 orang warga jemaat
GKI Betania 29 kali mengatakan, kegiatan temu tali kasih boleh terjadi karena ada komunikasi yang dibangun dengan baik dalam situasi pandemi dengan sentuhan kepada janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Kegiatan temu tali kasih yang kita lakukan di halaman pelataran gedung gereja GKI Jemaat Betania Dok 9, di mana ada sebuah komunikasi yang baik dalam suasana pandemi, bahwa ada pergumulan dari warga jemaat untuk bagaimana kita berikan sentuhan kasih kepada lansia, lalu janda duda, anak yatim piatu. Komunikasi ini terbangun cukup baik sehingga kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh majelis jemaat itu merupakan bagian dari pelayanan kita semua yang harus kita lakukan hal ini, sekalipun ini kecil, tetapi ada hal yang menarik di sini, bagaimana kita melakukan edukasi dengan warga jemaat terkait dengan potensi warga jemaat, tetapi juga ada produksi orang Papua lokal yang kita masukkan dalam bantuan kasih ini, yaitu tepung sagu. Bagaimana tepung sagu ini bisa, dia dalam satu kantong plastik itu dia bisa olah jadi sagu untuk kita makan, tetapi juga dia bisa buat kue, roti, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan, sehingga ke depan dari kelompok sagu ini mereka rasa bertanggung jawab bahwa kita harus sampaikan ini sosialisasi kepada warga jemaat untuk bisa mereka menggunakan sagu sebagai produk tepung yang utama di Papua untuk bisa membuat kue dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan bagian dari gerakan bagaimana mencintai produk kita sendiri untuk kita membangkitkan ekonomi gereja, tetapi juga bagian dari ekonomi warga masyarakat yang ada. Jadi itu bagian dari bagaimana upaya untuk membangkitkan solusi pendapatan warga jemaat tapi juga pendapatan rakyat. Hal yang berikut, saya juga ada termotivasi bahwa ketika kita mau lakukan sesuatu pesta atau acara besar, kehidupan kita ini atau lingkungan kita harus bersih-bersih. Sehingga saya sudah sampaikan kepada Ketua Majelis dan Pak Majelis Jemaat, sebagai warga yang bertanggung jawab, sebagai warga Majelis Jemaat, warga jemaat, mari kita bersama-sama buat gerakan bersih lingkungan untuk kita bisa menghadapi pesta olahraga nasional ini dengan baik. Kalau kita tidak tertib, maka orang akan bilang, kamu nih Durutun datang baru kamu punya rumah tidak bersih. Kira-kira kesan ini yang kita sampaikan, dan kita memulai dari Dok 9 kali Jemaat Betania, kita serukan kepada seluruh warga jemaat GKI maupun komunitas masyarakat di mana saja dia berada di lingkungannya, untuk mari kita bersih-bersih lingkungan untuk menghadapi tamu-tamu kita. Dan ini pesan moral yang kita sampaikan lewat pelayanan sentuhan kasih di sini untuk kita semua. Terima kasih. Sementara itu, Pendeta Estirwanda selaku gembala di Jemaat GKI Betania Dok 9 kali Distrik Jayapura Utara menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR Papua Yonas Alfonso Manusi yang boleh berbagi kasih bersama 300 orang warga jemaat yang dipimpinnya. Jadi saya bersyukur dengan hadirnya seorang anak Tuhan, putra daerah dari perwakilan dari Saireri, dari DPR Papua untuk ada di antara persekutuan ini. Ini lebih dari 80% warga jemaat ini orang Ansus. Jadi otomatislah kita bagian dari Saireri. Itu hal yang paling menarik menurut saya hari ini. Bukan hanya untuk bulan bina keluarga saja, tetapi kami sudah jalankan setiap hari Jumat setelah 2 pagi ada bersih-bersih lingkungan warga jemaat di KSP dan di WIG. Yang paling menarik untuk saya hari ini, untung orang Papua kalau makan papeda pasti tong cerita, ini barang yang tong makan. Ini nanti akan pasti dirasakan dan dialami ketika mereka bawa pulang nanti produk sagu ini yang menjadi promosi bahwa kita harus bangkitkan motivasi dan semangat anak Papua dengan bantuan ini bahwa ada sagu. Walaupun mereka dikasih yang lain tetapi ada sagu. Nanti menjadi satu kesaksian bahwa ketika mereka makan mereka bilang ini ada bantuan yang kita dapat, sehingga harus dipasarkan, dilakukan, dan
saya sendiri harus menggerakkan warga jemaat untuk kami mau bikin pentolan atau bikin kue. Mereka banyak jual roti. Paling tidak kami promosikan itu supaya banyak orang Papua tahu bahwa sagu bisa dilakukan apa saja. Saya atas nama Ketua Jemaat dan Majelis Jemaat serta seluruh warga jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan Provinsi Papua yang telah mengunjungi kami dan melayani kami dengan penuh kasih dalam rangka Bulan Bina Keluarga GKI di Tanah Papua. Selain itu, hal senada diungkapkan Fritz Aronggear selaku Penatua GKI Betania 29 kali. Merasa dibantu, apalagi warga jemaat masih dalam situasi COVID-19, sehingga dari komunikasi yang baik menjadi awal dari kegiatan tatap muka dengan warga 29 kali dan DPR Papua dari Komisi 1 dengan diserahkannya diakonia kepada pengurus gereja dan jemaat ini. Warga jemaat tapi juga sebagai majelis jemaat, kami itu memberikan dukungan kepada program yang disampaikan oleh jemaat terkait dengan kondisi yang kita hadapi selama ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sehingga diskusi awal yang disampaikan tadi bahwa kita jemaat dengan Bapak Dewan Terhormat ini tidak ada surat resmi dari Jemaat Betania, tapi hanya diskusi lepas. Akhirnya Bapak Kekasih hadir dan memberikan bantuan kepada kami warga jemaat secara khusus kami masyarakat, anggota jemaat yang adalah janda, duda, yatim piatu dan juga lansia. Ini satu hal yang luar biasa bagi kami. Hal yang kedua yang membuat kami motivasi adalah ada satu produk unggulan di Papua yang hari ini baru kita bisa dapatkan di Betania. Satu hal yang sangat luar biasa dan kami Betania sebagai awal dari kegiatan ini dan kami memberikan dukungan besar. Yang ketiga, kami sebagai anggota Jemaat Betania, kami memberikan dukungan besar dalam rangka pembersihan lingkungan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu kita pada PON 20 2021 pada tanggal 28 sampai 29. Dari komunikasi yang dibangun dengan warga jemaat 9 kali, yang akhirnya ditandai dengan penyerahan diakonia, dan masih banyak lagi pelayanan bersama DPRP dengan jemaat akan terus ditingkatkan di waktu yang akan datang. Sagu ini adalah bahan lokal, pangan lokal Papua yang terdapat begitu banyak di tanah Papua. Jadi sagu ini dulu dikenal hanya sebagai makanan, hanya bisa dibuat menjadi papeda bahkan sagu bakar. Tapi hari ini sagu itu kita udah bisa kembangkan, kita inovasi, kita buat menjadi tepung sagu. Dan ketika menjadi tepung sagu, tepung sagu ini dia berfungsi sangat banyak. Jadi dalam arti bahwa tepung sagu ini memiliki urunan produk daripada sagu tersebut. Jadi untuk urunan produk sagu ini bisa dibuat menjadi aneka kue, ada kue basah maupun kue kering. Kue basah seperti brownies, seperti cake, dan kue basah lainnya. Sedangkan untuk kue kering, kue yang lainnya itu bisa dibuat kue kering, aneka kue kering. Selain itu bisa jadi pentolan dan juga bisa jadi minuman sereal. Jadi itu dari sagu. Jadi ya bisa jadi minuman es krim dan begitu banyak olahan dari sagu ini bisa dibuat menjadi aneka kue basah, kue kering bahkan menjadi minuman. Seperti itu. Ini kita ada beberapa tempat dalam arti beberapa orang anak-anak Papua yang memiliki gagasan untuk pengembangan sagu ini. Di sini ada Ibu Toto, saya sendiri Ortis Nando Trai. Kami memiliki pabrik tepung sagu yang bermula dari sebuah pemikiran kami bahwa kami mempunyai mempunyai sagu yang sangat bagus. Bagaimana caranya kita bisa kembangkan dia menjadi tepung. Ini kami sudah kembangkan pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi 2019 bulan Maret itu, di saat pandemi kami berpikir bahwa apa yang harus kami kerjakan. Di saat pandemi ini kami mulai kembangkan produk
pembuatan tepung sagu. Untuk kami yang ada di Kabupaten Kerom, di dalam pengembangan pembuatan usaha kami, dalam hal ini penyediaan tempat usaha atau rumah industri, bahkan sampai pendatangan mesin-mesin, sampai hari ini kami mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi, karena sampai hari ini pun kami belum disentuh. Tetapi hal itu tidak membuat semangat kami jadi kendor, tetapi kami dengan inisiatif sendiri bergerak untuk mengembangkan usaha tersebut. Baik, kalau dari saya sudah menjalankan tepung sagu ini sudah 5 tahun. Dari pertama saya sebagai penjual sagu di pasar, akhirnya saya berpikir bagaimana kita kembangkan, dan sudah 5 tahun saya menjalankan tepung sagu. 2019 saya mencoba ke es krim sagu, dan 2020 ini saya sudah mengangkat menjadi biskuit sagu yang bahan dasar dari sagu saja, dan saya mengelola kembali ke buah merah dan daun kelor, dan sekarang kita punya biskuit sagu yang rasa buah merah dan daun kelor. Dan dengan produk-produk ini kami siap untuk menyongsong PON. Baik, kalau saya sudah dari 2019 saya diperhatikan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, yang melihat saya sampai hari ini dari rumah produksi, dari kemasan-kemasan, sampai membantu saya masuk ke mall-mall dan toko-toko yang di Kota Jayapura. Dan mereka kini sudah siapkan satu ruko untuk jual sagu, jual bahan-bahan yang tulisannya itu Pusat Oleh-oleh Khas Papua. Di situ sudah bisa dapat kita beberapa sagu sama dengan teman yang ada di kue sagu. Kalau saya salah satu mau Papua yang punya mimpi karena kami banyak pengusaha sagu yang ada di Kota Jayapura. Sampai hari ini kami agak susah dengan pemasaran. Jadi mungkin dari saya sebagai salah satu pengusaha Papua ingin supaya semua Papua, semua orang Papua yang punya usaha sagu ini bisa diperhatikan langsung dari provinsi. Kalau boleh sagu ini diambil sebagai jatah-jatah, jangan cuma beras tapi punya jatah sagu lagi. Jadi untuk kita di Papua ini, untuk pangan lokal itu tidak saja sagu, tetapi kita lagi inovasi pembuatan tepung ubi jalar ungu. Kami juga pembuatan jahe, udah dikemas, jahe putih, jahe merah, bahkan kunyit. Bahkan Papua ini sangat kaya. Jadi harapan kami ke depan, kami akan terus buat inovasi-inovasi baru dalam pengembangan produk lokal Papua. Oleh sebab itu kami harapkan kepada masyarakat semua, mari kita sama-sama mencintai produk lokal Papua. Seperti itu. Kalau ada orang yang ketika kita bertemu dengan orang dengan siapa saja, mereka tanya kamu dari mana, katakan saya dari Papua, saya pemilik sagu Papua. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan. Sudah, Bapak Parai mari, nanti cucu juga ada.